Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pitson Paibalu, SPD, guru kelas di UPTD SD Impres Pondasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa E4E 124 15654, LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 November tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPTD SD Impres Pondasi kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik dengan model pembelajaran Understanding by Design atau UBD. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Baik-baik toh? Baik. Oke, kalau semua baik, semua sehat, maka sebelum kita lanjut dengan kegiatan kita hari ini, biasanya kita awali dengan doa. Oke, satu orang maju di depan, kita dalam doa. Dion, kita semua ambil sikap doa ya? Ya. Terima kasih kepada Dion yang sudah tutup kita dalam doa ya. Anak-anak Pak akan mengecek kehadiran. Semua hadir toh? Hadir. Oke baik, kalau semua hadir, yang berikut anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Yaitu kita belajar tentang apa? Macam-macam norma. Iya, macam-macam norma. Yaitu norma apa-apa saja? Norma ya, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Baik, yang berikut, anak-anak senang menyanyi? Senang. Kira-kira mau menyanyi lagu apa? Lagu nasional, Garuda Pancasila. Semua tahu kok? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kembali. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran PPKN. Oke baik, kita perhatikan di layar ya. Mata pelajaran PPKN. Materinya tentang hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik. Materi kita tentang apa? Hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik. Iya. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi haknya sebagai anggota keluarga. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi haknya sebagai peserta didik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajibannya sebagai anggota keluarga. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajibannya sebagai peserta didik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan yang harus kita capai. Bisa kok? Bisa.
kita harus mampu mengidentifikasi atau menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah maupun di sekolah. Yang berikut, anak-anak semua berdiri, semua tahu tepuk PPK. Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan tepuk PPK. Yang berikut, kegiatan kita hari ini, kita akan belajar dalam bentuk kelompok, yaitu dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, semua kalau sudah berada dalam kelompok, maka kita semua perhatikan di layar ya, ada video yang kita perhatikan. Bisa kok? Ya, sebelum video diputar, Pak memberikan informasi. Kita perhatikan video. Sebentar nanti ada pertanyaan setelah selesai kita nonton video. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana materinya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dan perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Syafitri Rida Armaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran kepada anak-anak Ibu. Nah, nantinya anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah melakukan proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu di rumah melakukan apa saja? Senang nggak membantu orang tua? Nah, kalau di sekolah kegiatannya apa saja? Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hak. Nah, adapun kewajiban yang dapat kita lakukan saat di rumah yaitu membantu orang tua seperti menyapu, memberes tempat tidur. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu belajar. Nah, yang pertama kita bahas yaitu hak anak sebagai anggota keluarga. Nah, tadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Di dalam anggota keluarga, anak-anak Ibu memiliki hak. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kedua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima, hak untuk bermain dengan teman-teman dan keluarga. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya, baik oleh kakak, ayah, dan ibu.
Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, setelah kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban di dalam rumah. Adapun kewajiban sebagai anak yang dapat kita lakukan di dalam rumah yaitu kewajiban menyapu rumah, 2. Kewajiban membersihkan tempat tidur, 3. Kewajiban menyimpan buku pelajaran, 4. Kewajiban menghormati orang tua, 5. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua, dan yang keenam yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kewajiban ini harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak sebagai anggota keluarga. Apakah anak-anak ibu sudah dapat memahami hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga? Baik, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik, yaitu yang berada di sekolah. Kita mulai dari hak anak sebagai peserta didik. Nah, tadi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, adapun hak anak sebagai peserta didik yaitu 1. Hak mendapat pelajaran. Nah, nanti di sekolah anak-anak ibu mendapatkan materi seperti saat sekarang ini. Yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Yang keempat, hak menjadi anggota perpustakaan. Yang kelima, hak meminjam buku di perpustakaan. Nah, nantinya anak-anak ibu menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu, mendaftarkan diri, lalu dapat meminjam buku yang ada di perpustakaan sekolah dan dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang keenam yaitu hak mendapatkan nilai. Setelah melakukan pembelajaran dan melaksanakan tugas, anak-anak ibu mendapatkan nilai. Yang ketujuh yaitu hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai peserta didik. Nah, tadi kita sudah membahas haknya, sekarang kita membahas kewajibannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak-hak. Kewajiban anak sebagai peserta didik. Yang pertama yaitu kewajiban memakai seragam yang ditentukan. Nah, seperti di sekolah ini, kita kan memakai baju merah putih pada hari Senin dan Selasa, memakai baju batik pada Rabu Kamis, dan memakai pakaian pramuka pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, itulah kewajiban yang pertama yang harus peserta didik lakukan untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. 2. Kewajiban tidak datang terlambat. Nah, anak-anak ibu harus datang tepat waktu sebelum bel dibunyikan. 3. Kewajiban memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, jadi ketika guru menjelaskan, anak-anak ibu harus memperhatikan dan tidak boleh bercerita ataupun kegiatan yang lainnya. 4. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah seperti menyapu halaman dan menyapu ruang kelas. 5. Kewajiban menjaga ketenangan belajar. 6. Kewajiban mengikuti semua pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. 7. Kewajiban mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, setelah kewajiban semua dilakukan, maka peserta didik nantinya akan memperoleh hak-hak. Setelah kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik, mari kita bernyanyi sesuai dengan lirik tersebut. Kita mulai ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contoh dari hak? Apakah contoh-contoh dari hak? Contoh hak adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan
dengan rajin dan taat aturan. Nah, bagaimana sekarang? Tadi kita sudah mempelajari dan sudah menyanyikan, tapi anak-anak ibu sudah memahami apa saja itu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita sudah menyimak video yang sudah ditayangkan ya. Sebelum video ditayangkan atau diputar, Pak menyampaikan informasi bahwa kita harus menyimak video dengan cermat agar kita bisa dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan Pak sampaikan kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa saja hak anak yang diperoleh dalam video Pak? Baik. Ya, mendapatkan kasih sayang orang tua. Hak mendapatkan pelajaran. Hak mendapatkan menyampaikan pertanyaan. Hak mendapatkan nilai dari guru. Apalagi? Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Ya, itu adalah hak-hak yang diperoleh anak dalam video pembelajaran kita yang tadi ditayangkan toh. Yang berikut, apa saja kewajiban anak yang diperoleh dalam video pembelajaran yang tadi ditayangkan? Kewajiban menyapu rumah, kewajiban membantu orang tua, patuh terhadap orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mendapatkan nilai, mendapatkan penjelasan dari guru, belajar dengan nyaman, menggunakan fasilitas sekolah. itu merupakan kewajiban-kewajiban dari anak yang harus dilakukan di rumah maupun di sekolah. Yang berikut, hak itu kita dapat atau kita lakukan? Dapat. Sedangkan kewajiban ialah Kita lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Kita mendapatkan hak apabila kita melakukan kewajiban. Nah. Paham toh? Siapa di rumah melakukan kewajiban dan mendapatkan hak? Kewajiban membersihkan rumah, membantu orang tua, mencuci piring, timba air, jaga adik, merapikan rumah, tempat tidur. Ya, semua sudah lakukan toh? Ya. Oke. Kalau semua sudah lakukan, berarti semua mendapatkan hak dari orang tua. Yaitu apa? Mendapatkan kasih sayang. Dapat toh? Dan dapat kasih sayang dari orang tua toh? Mendapatkan pakaian baru toh? Pakaian baru? Ya. Orang tua memberikan makanan. Itu adalah hak yang harus kita peroleh ya sebagai anak di rumah. Ya. Supaya hak itu kita peroleh, maka kita harus melakukan kewajiban kita ya. Supaya orang tua jangan marah. Kita tuntut hak kita, maka orang tua tidak marah. Jangan-jangan dia tuntut dia punya hak untuk beli kasih dia pakaian baru, tetapi dia punya kewajiban untuk membersihkan rumah, membantu orang tua timba air, cuci piring. Orang tua suruh dia melawan, tetapi dia tuntut dia punya hak. Itu baik atau tidak? Ya, itu hak dan kewajiban dia berjalan seimbang atau tidak? Tidak. Nah, kalau seperti timbangan maka dia miring, dia tidak seimbang rata tapi dia miring. Dia punya hak di atas, dia punya kewajiban di bawah. Nah, tuntut dia punya hak tapi kewajiban dia tidak laksanakan. Di sekolah juga seperti itu. Oke. Paham toh? Ya. Selain hak juga, anak-anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan.
dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kewajiban anak yang dilakukan di mana, di rumah atau sekolah. Sekolah. Kira-kira gambar ini mereka berdua buat apa? Membersihkan papan tuli. Ya. Membersihkan papan tuli. Ya. Anak-anak mau mendapatkan haknya belajar, maka pertama harus melakukan kewajibannya. Salah satunya membersihkan papan tulis agar guru bisa menulis pelajaran di papan yang bersih. Ya. Yang berikut kita perhatikan di slide ini. Ini adalah salah satu contoh gambar anak melakukan kewajibannya di rumah. Yaitu kira-kira gambar ini apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Mencuci pakaian. Ya? Mencuci pakaian. Yang lain? Ini. Dia buat apa? Merapikan kembali kamar tidur. Yang berikut, Pak akan membagikan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan bersama kelompok yang sudah dibentuk. Setelah itu, lembar kerja ini nanti setiap kelompok terutusan satu orang maju di depan untuk mempresentasikan. Bisa kok? Bisa. Oke, ya, satu kelompok satu ya. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan nama-nama anggota kelompok. Nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus kelas 4, dan semua anggota kelompok harus diisi di dalam. Bisa kok? Bisa. Oke, sebelum anak-anak menyelesaikan lembar kerja yang Pak bagikan, anak-anak semua Pak minta untuk berdiri. Ya, kita breathing, berdiri dan mengambil posisi di tempat yang luas. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Oke, silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan dalam kelompok masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan semua nama anggota kelompok. Setelah itu, satu orang maju di depan untuk mempresentasikan. Mana kelompok satu punya? Siapa yang tulis? Gambar 1 itu anak mendapatkan apa dan di mana. Gambar 2 anak melakukan apa dan di mana. Gambar 3 anak mendapatkan apa dan di mana. Gambar 4 anak melakukan apa dan di mana. Sudah? Oke. Perhatikan kembali bersama teman kelompok. Apakah jawaban kalian sudah pas atau belum? Bisa diperhatikan kembali sambil menunggu kelompok yang lain ya. Menurut kami, gambar 1, orang tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Ya, orang tua sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Berikut gambar 2. Merapikan kembali kamar tidur. Merapikan kembali kamar tidur. Gambar 3. Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Ya, peserta didik berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Gambar 4. Kelompok peserta didik yang sedang membersihkan kelas. Kelompok peserta didik yang sedang membersihkan kelas atau melaksanakan kewajibannya. Oke, baik, kita tepuk tangan buat kelompok 2.
kepada Dio, Nova, Mustanu, Nova Petano yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua yang sudah partisipasi. Jawaban yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Ya, semua medali silakan hasil kerja yang anak-anak sudah kerjakan dikumpulkan di depan kelompok 1, kelompok 2, 3. Jawaban yang anak-anak sudah diberikan itu sudah benar dan ingat terus, belajar terus supaya jangan lupa. Itu sebagai bekal untuk di saat ulangan atau di saat kalian akan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Ini sebagai dasar untuk kalian ketika ada pelajaran seperti ini, guru tanya kalian sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Selanjutnya duduk kembali ke posisi awal sebelum bentuk kelompok. Pak menyiapkan ada beberapa soal yang akan diberikan kepada anak-anak untuk kerjakan. Ini dikerjakan masing-masing orang. Yang sudah dapat tulis nama, hari tanggal ini hari, kelas baru masuk dalam soal. Nomor 1 sampai 4 itu diminta 3 saja. Jangan tulis semua, diminta 3 saja. Hak di rumah 3, kewajiban di rumah 3 saja, hak di sekolah 3, kewajiban di sekolah 3. Ya, yang sudah silakan kumpul. Silakan kumpul yang sudah. Semua sudah kumpul belum? Sudah. Terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mengerjakan, menyelesaikan semua soal yang Pak sudah berikan. Ya. Yang berikut, apa yang kalian rasakan selama pelajaran kita berlangsung dari awal sampai sekarang? Senang. Itu adalah kegiatan kita hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini. Yang berikut, perhatikan, coba perhatikan sini. Ya, apa yang kita sudah pelajari hari ini, ingat baik-baik supaya jangan lupa ya. Bisa dong? Bisa. Nanti pada pertemuan berikut, sebelum kita memulai pelajaran, Pak akan bertanya kembali tentang pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Minggu depan nanti Pak tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Hak dan kewajiban anak di rumah sebagai peserta. Antara hak dan kewajiban, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kewajiban kita lakukan baru kita bisa beroleh hak. Ada juga dampak yang terjadi apabila hak dan kewajiban kita tidak laksanakan, yaitu adanya pertikaian, permusuhan, perselisihan atau konflik. Kita merasa tidak tentram atau aman. Kita tidak merasa aman dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa juga terjadi kita hanyalah menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tidak dilaksanakan. Berarti tidak adanya keseimbangan.
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Oke, baik. Yang berikut, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Cukup sampai di sini. Ingat baik-baik apa yang kita sudah belajar hari ini. Ya, sebelum kita keluar, saya minta salah satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Nova, silakan. Ya, semua mengambil sikap doa. Kita baca. Akan surga, telah namamu, telah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Nova yang sudah pimpin kita dalam doa penutup. Oke, anak-anak silakan keluar satu-satu.